Di saat ini Tuhan, kami selaku hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, kami hadir di rumah Tuhan ini untuk siap untuk menjalankan tugas dan pelayan kami di rumah ini. Mari Tuhan, layakkan kami, cucikan hati dan pikiran kami, agar pelayanan yang kami lakukan di pagi hari ini berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di pagi yang indah ini Bapa, kami berdoa menyerahkan majelis rakyat luar yang menjalankan tugas pelayanan di pagi ini, baik di dalam rumah Tuhan ini maupun di luar pelayanan di rumah jemaat. Mari Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan tim multimedia, pro kantor, radio, politron, dan pemain organ, Bapak Kosor dan Ibu Kosor yang selalu menyiapkan rumah Tuhan bagi kami beribadah di pagi ini. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Pikin Utanjana yang pagi ini dipercayakan Tuhan untuk memimpin ibadah di pagi hari ini. Mari Tuhan mampukan hamba-Mu, berapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai terakhir menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, ampunilah salah dosa kami di dalam nama Yesus, sumber hidup Tuhan. Amin. Good.
tanpa sadar, karena sibuk dengan segala urusan dan kerja kita sudah ada pada hari yang ke-301 di tahun 2024 ini. Artinya bahwa dari 360 hari kita sudah ada pada 301, berarti tinggal 360 kan, 64 hari lagi kita mengakhiri tahun 2024. Tahun 2024 dijadikan oleh Gereja GKI Tanah Papua sebagai tahun pemberdayaan. Dan bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang bagaimana cara dan kehendak Allah dilakukan untuk memberdayakan setiap orang yang dilihat dan dipilih sebagai sosok yang penting dalam melaksanakan karya-karya keselamatan lainnya. Dan gereja dipanggil juga untuk memberdayakan umatnya dalam melaksanakan sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dari bacaan kita hari ini kita akan ada dalam sebuah catatan tema diubah untuk berkarya bagi Tuhan. Diubah untuk berkarya bagi Tuhan. Kita semua sebagai orang percaya yang sudah baca kitab, tentu kita tahu sepak terjang Saulus dalam melaksanakan aksi-aksinya di tengah-tengah perjalanan pergumulan dan pelayanan orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Ia sebagai seorang penganiaya yang handal. Ia diberi kepercayaan penuh melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai sosok menganiaya, membunuh orang-orang Kristen sebagai pengikut Tuhan Yesus. Saulus bukanlah orang yang tidak tahu atau tidak kenal Tuhan. Ia sangat tahu dan sangat mengenal Tuhan. Sebab ia adalah seorang benar-benar penganut Taurat yang luar biasa. Ia ada dan ia menjalani sebuah proses. Dan ketika Kristus hadir dan jemaat itu mulai dibangun, pengikut-pengikut mulai ada dan mulai mengikuti Yesus. Saulus dan semua orang Yahudi yang tetap taat kepada Taurat beranggapan bahwa mengikut Kristus adalah sebuah sekte yang baru yang bisa menyesatkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam bagian ini ada 3 hal penting yang harus kita pahami dari bagian ini. Yang pertama, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di mana di situ mengungkapkan bahwa Saulus memulai rencana jahatnya kepada orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang setia. Di mana pada bagian ini dilukiskan tentang hatinya berkobar-kobar. Artinya hatinya menyala-nyala dan hendak melakukan tindakan kejahatan dengan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dan untuk hal itu, ia pun melaksanakan rencana itu dan ia meminta rekomendasi atau persetujuan dari majelis atau imam-imam besar yang ada di Yerusalem untuk ia datang di Damsyik dan melaksanakan tindakan kejahatan itu. Dengan surat rekomendasi itu memberi jaminan kepada Saulus untuk melaksanakan tanggung jawab jahatnya yang ia lakukan, dan ia berpikir bahwa imam-imam besar itu melaksanakan semua itu supaya memuluskan niat jahatnya dan dia akan beraksi dalam sebuah tanggung jawab yang dia kerjakan. Hal itu dimaksudkan Saulus melakukan itu supaya ia tetap ada dan ia tetap dikenal. Tetapi di satu sisi ia sendiri menganggap bahwa dia atau orang lain menganggap dia sebagai penganut hukum Taurat yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Saulus ternyata memiliki sikap dan sifat dengan berbagai macam cara. Dia melakukan apa yang harus dia kerjakan. Yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang ke-9
rencana Paulus yang telah ia buat dengan sebaik-baiknya, dan hatinya berkobar-kobar untuk melaksanakan kejahatan itu bagi pengikut Kristus. Tapi bagi Paulus itu sebuah kebanggaan. Ada sampai sekarang orang bilang kalau orang Kristen itu mereka dapat pahala, padahal itu dosa. Karena agama saja sudah melarang jangan membunuh atau tidak boleh melakukan tindakan itu, tapi orang lain menganggap itu sebuah kebaikan. Itulah sebabnya dalam rencana jahat Paulus itu, dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-9, Tuhan melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, yang mengingatkan dan menyadarkan Saulus bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan Tuhan juga mau mengajarkan kepada Saulus bahwa dengan kekuatan dan pengaruhnya, dengan memperoleh surat rekomendasi dari imam-imam besar, tidak bisa menghalangi kehendak Allah yang luar biasa di tengah-tengah tindakan dan perbuatan. Itulah sebabnya dalam perjalanan panjangnya dari Yerusalem dan hendak memasuki Damsyik, dalam catatan ini mencatat tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Ia rebah ke tanah dan Tuhan pun bercakap-cakap dengan dia. Kalau Saulus tidak mengenal Tuhan, ketika Yesus bertanya, Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya? Maka Paulus pasti bertanya, kau siapa? Tapi dia benar-benar sosok yang tahu bagaimana Allah menjumpai setiap orang, sehingga ia pun menjawab, apakah engkau Tuhan? Dan dalam percakapan itu, Yesus pun memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang dianiaya, yang tidak disukai oleh Saulus. Dan kemudian Tuhan memainkan peran dalam seluruh tanggung jawab itu. Tuhan Yesus memainkan peran yang luar biasa. Ia memberdayakan dan berusaha untuk membuat Paulus sebagai sosok yang penting, sebagai alat dalam tanggung jawab pelayanan yang harus dikerjakan. Itulah sebabnya ayat 10 sampai ayat yang ke-19 sekarang, yang merupakan bagian ketiga dari bacaan kita hari ini, dikatakan ketika Ananias dipanggil untuk pergi dan hendak melaksanakan proses penyembuhan terhadap Saulus, disitulah Ananias berkata, siapa yang telah tahu dia sosok yang begitu keji dan begitu luar biasa jahatnya. Tapi itu apa kata Tuhan? Aku akan menjadikan dia sebagai alat untuk melaksanakan kehendak. Dan dari sebuah proses itu, pada akhirnya Saulus pun sembuh. Dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatan. Proses selanjutnya tentu ada dalam sebuah proses yang luar biasa dalam tindakan-tindakan Allah terhadap Paulus, dalam memberdayakan Paulus untuk melaksanakan kehendak Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita ada dalam ibadah minggu pagi yang kudus, tetapi kita juga ada dalam sebuah proses perayaan Injil masuk di Tanah Moi 97 tahun yang lalu. Perjalanan panjang dan pergumulan yang luar biasa dijalani oleh satu sosok yang namanya Wagunung. Dia ada dan menjalani proses pelayanan pekabaran Injil di Tanah Moi. Ketika ia masuk di Tanah Moi, tidak segampang dan terpikirkan segala pergumulan yang dia hadapi. Tapi ia dipakai Allah sebagai sosok yang penting bagi proses pekabaran Injil. Wagunung beda dengan Saulus. Saulus datang dengan niat tidak baik terhadap Allah, tapi Allah berubahnya menjadi sosok yang luar biasa bagi pekerjaan Allah. Wagunung datang dengan nama Tuhan, dan dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tentu akan mencelakai dan merencanakan kejahatan bagi dirinya. Tetapi menarik di sini, saudara-saudara, Saulus dengan kuasa Allah mengalami perubahan diri atas
tindakan dan perbuatan Allah. Wagunung dengan memakai nama Allah, dia datang dan melakukan sebuah perubahan di tengah-tengah pergumulan hidup kita semua sebagai orang-orang yang didiami Tanamoi. Kenapa saya bilang dengan nama Tuhan Wagunung datang dan merombak segala hal yang ada? Kalau orang Moi tidak terima Injil, itu semua telah mungkin ada. Kalau orang Moi telah buka diri untuk Tuhan, maka Tuhan tidak memberdayakan mereka dan Tuhan tidak pernah membuat kita semua bisa ada dan menjadi bagian dari hidup mereka. Kemarin kita ada dalam syukuran HUT GKI yang ke-68, Pendeta Donanderi dengan semangat dia bilang, kita semua ada dan hidup di tanah ini karena kita hidup dan GKI sebagai lembaga yang menampung kita semua sebagai bagian dari gereja yang esa dan kudus di tengah-tengah pergumulan hidup kita di tanah ini. Jadi kemarin luar biasa ramai, ada orang Batak, ada orang Sangir Manado, ada orang Maluku, ada orang NTT, ada orang Papua sendiri dengan semangat-semangatnya membawa persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika hari ini kita ada dan kita merayakan 97 tahun di Jemaat di Tanamoi, kita sendiri telah dipanggil oleh Allah dan Allah menjadikan kita sebagai alat yang penting dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Allah sendiri akan memilih dan meminta kepada kita melakukan apa yang harus kita kerjakan. Kita mungkin menganggap bahwa kita tidak mampu dan kita lemah, tapi kuasa dan kemuliaan Allah pasti akan membuat kita mampu dan melakukan yang luar biasa. Kadang-kadang kita terlalu iri terhadap orang lain yang memiliki karunia dan karisma yang besar dalam melaksanakan kehendak-kehendak yang bisa dikerjakan. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita juga dipakai Allah sebagai alat yang luar biasa. Tadi kita mau ibadah, mulai anak-anak ngadu, kita tidak tahu lagu ini. Bagaimana kita diberdayakan, panggil bahwa Sani datang supaya dekong menyanyi supaya bisa tahu. Indah bilang nanti 10 beko-beko, tapi hari ini juga bisa menyanyi. Allah memberdayakan kita untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, kita harus melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan yang Dia lakukan di tengah-tengah hidup ini. Kalau Tuhan memandang Saul sebagai sosok yang harus dibencinya, maka dengan satu gerakan saja Saulus lenyap. Tapi Tuhan mau melihat dia sebagai sosok yang penting dalam karya keselamatan. Tuhan mau mengajar kita semua untuk memandang kepada Saulus bahwa Tuhan tidak pernah membenci orang yang membencinya, tapi justru Tuhan mengasihi orang yang membencinya dan menjadikan mereka sebagai alat yang penting untuk karya keselamatan. Kita semua ada dan punya hidup seperti Saulus, dan Tuhan masih terus mengasihi kita sampai saat ini. Kalau 97 tahun Tuhan mengasihi orang Moi yang menerima Injil itu, sampai hari ini Tuhan masih mengasihi dan mencintai mereka, bahkan kita semua yang ada dan hidup di tanah Moi ini. Yang jelas Tuhan mau memakai kita sebagai alat yang sangat penting bagi pekerjaannya, kecil atau besar apa yang bisa kita lakukan. Tapi untuk namanya, Dia akan memperhitungkan semua yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Ada seorang penginjil, dia berkata, masa depanku hancur, masa depan anak-anakku hancur, karena aku seorang penginjil. Dan ketika kata itu diungkapkan, maka gereja ini berpikir dan berbangkit untuk melihat semua hal yang harus kita kerjakan. Kita di kota mungkin merasa senang dan bangga dengan apa yang bisa kita lakukan. Tapi satu kali pertemuan pendeta-pendeta dalam konven pendeta di Terminal 2,
ketika kita bercakap-cakap dan kita mulai bilang, bagaimana kalau jemaat-jemaat kota mendukung jemaat-jemaat yang ada di pedalaman, pendeta-pendeta kota mendukung pendeta-pendeta yang ada di pedalaman. Seorang pendeta berdiri dan bilang begini, Bapak Ibu, jangan kita bicara omong kosong dalam pertemuan ini, tapi marilah kita belajar untuk masing-masing jalan di jalannya masing-masing. Dan dalam situasi itu, pendeta Albert Joko tulis sebuah buku, Bersama Dalam Kesendirian. Sebab kita semuanya bersama-sama dalam satu persekutuan lembaga GKI di Tanah Papua, namun ternyata kita jalan sendiri-sendiri. Karena ketika waktu itu mereka yang di kota dapat uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, yang di kampung kalau 100 yaitu 100 sudah. Bahkan kami sampai ada di kampung-kampung juga ketidakadilan masih tidak ada. Dulu kami tugas satu kelas di namanya kelas Maibra, lokasinya ada di Kambuaya. Kalau kita dari Aifat datang, pengizin punya gaji 150.000, uang ojek sampai di Aifat 600.000. Kasihan, karena uang ojek mahal jalan kaki pulang balik demi rapat pelayan untuk mendengarkan catatan-catatan pelayanan. 150.000 pulang beli gula, kopi, bensin dan lain-lain setelah cukup. Yang penting melaksanakan kehendak Tuhan dan Tuhan itu semua. Dan pada akhirnya gereja berpikir, mari kita seiring sejalan, buatlah sistem prosentasi yang disebut, yang sekarang pakai 40, 20, 40 sinode, 20 klasis, 40 jemaat, supaya 40 sinode itu bisa membacanya itu secara merata. Dan puji Tuhan hari ini pendeta Utayana menggaji di jemaat Evata Malanung misalnya 3.500.000. Dia teman satu angkatan di Membramo juga waktu itu belum jadi kabupaten, 3.500.000 seperti yang biasa. Itulah bagaimana cara gereja memainkan perannya sebagai alat untuk memberikan kemuliaan Allah di tengah-tengah gereja ini. Dan hari ini kita semua bisa ada menikmati seluruh kebaikan Tuhan karena kasih. Tuhan menjadikan kita alat yang penting bagi namanya. Bapak Ibu juga menjadi alat yang luar biasa. Kita harus bersyukur bahwa hari ini gereja ada dalam sebuah pergumulan yang sangat sulit. Ada satu jemaat di perbatasan Bogor dan namanya saya punya jemaat waktu itu Eli Bomba. Kalau saya pergi sembahyang dia punya derma 50.000 itu sungguh luar biasa. Dan kita punya jemaat punya uang yang kita kumpul-kumpul. Hari ini kalau kita setor uang kita juga bagian dari kas makan pendeta yang ada di bawah saat ini. Karena kumpul sedikit-sedikit itu. Seandainya 50.000 satu bulan dapat 200.000. Saya kasihan pendeta sekolah sampai saja bagus-bagus baru. Dia punya gaji telah cukup 200.000 lagi. Karena dia sampai di kelas juga kelas satu lain. Kalau ada kelebihan bisa tambah untuk dia. Kalau tidak, menangis percuma, menyesal tak guna. Padahal pada akhirnya bilang masa depan anak-anakku hancur karena aku seorang penginjil. Tetapi hari ini Bapak Ibu, dengan sistem yang diatur oleh gereja, Tuhan memakai gereja sebagai alat yang penting. Kita memberi dan kita tidak sadar. Mungkin kita merasa bahwa kita kurang, tapi ada orang lain merasa lebih kurang daripada kita. Hari ini kalau ada pendeta Fort Sahertian yang sekarang dibantu di Immanuel Boswes, dia akan bilang, saya dulu tugas di Kokoda, kalau tidak ada sesuatu berarti bisa makan apa yang bisa. Tapi Tuhan luar biasa. Di saat air tidak ada saja, maka Tuhan harus turunkan hujan walaupun dalam situasi yang tidak mungkin hujan. Kalau beras habis, dengan lobot bunyi itu pasti beras ada datang karena itu. Dan itu mujizat. Sampai saya pun sendiri bilang, kalau kita di kampung Tuhan dekat sekali, tapi kalau kita tinggal di kota makan-makan macam Tuhan itu tidak terlalu jauh. Bapak Ibu, mari ketemu pulang, tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan pakai keturunan sebagai alat yang luar biasa untuk tangani. Jangan kita khawatir akan segala hal. Yesus telah memberi jaminan untuk kita. Janganlah khawatir akan hidup ini akan apa yang akan
Sampai pada akhirnya dia mengakui bahwa, sehingga dia bilang, namun aku dijamin oleh Tuhan. Berlombalah, berusaha menjadi alat yang penting bagi Tuhan. Wah, gunung telah memberi benih-benih yang luar biasa bagi kita. Bagian daripada kita di tengah-tengah berkumpulan ini juga merupakan bagian dari sosok orang tua-tua kita yang ada dan hadir oleh karena Injil di tengah-tengah kita. Mari terus menjadi alat yang penting. Tuhan pasti itu yang luar biasa di tengah-tengah hidup kita. Amin.